Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, kembali lagi bersama Kak Mia. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan share tentang language change. Selamat menyimak ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas hari ini? Kali ini kita akan bahas tentang language change, dalam hal ini perubahan bahasa Inggris dari masa ke masa, kemudian proses terjadinya language change, bagaimana language change itu tersebar, dan kemudian contoh-contohnya, bukti-bukti penyebarannya, dan juga kenapa mesti ada language change dan cara-cara penyebaran language change itu. Nah, adik-adik, pada slide ini kita bisa melihat perubahan bahasa Inggris dari masa ke masa. Yang pertama kita kenal dengan Old English, kemudian ada Middle English, and then Early Modern English, and then yang sekarang kita lalui itu adalah Modern English. Nah, di sini kita bisa lihat perubahan dari kata father. Jadi di sini father berubah, dari sini adik-adik bisa melihat ya, dari Old English, dari Middle English masuk di Early Modern English, and then Modern English. Jadi ini bisa kita lihat bagaimana perubahannya. Nah, terkait dengan slide ini sendiri atau materi tentang language change English from time to time, adik-adik bisa menemukan materi yang lebih detail pada video kakak sebelumnya yang kakak cantumkan linknya di atas. Ya. Nah, adik-adik bagaimana language change? Bagaimana dari proses language change itu? Di sini kita bisa melihat bahwa yang pertama terjadi adalah adanya suatu bentuk atau suatu kata, suatu frasa yang berkembang. Kemudian, new form used alongside with existing form, atau ada suatu formula baru atau bentuk baru, bentuk kata baru yang digunakan bersamaan berdampingan dengan kata sebelumnya. If the new form spreads, then change is in progress. Jadi katanya kalau kata baru atau frasa baru ini kemudian tersebar di pemakai bahasa dalam satu komunitas itu, maka perubahan itu pun dalam proses ya, sudah mulai digunakan. Nah, if it eventually dispatches the old form, then the change is complete. Jadi katanya kalau kata baru ini atau frasa baru ini kemudian lebih banyak digunakan dibandingkan dengan kata yang sebelumnya telah digunakan, maka perubahan itu sudah terjadi secara nyata. Tadi kita bisa melihat pada slide sebelumnya, pada penggunaan kata father dari masa ke masa dalam bahasa Inggris, itulah salah satu contoh dari proses language. Nah, adik-adik, kita harus tahu bagaimana cara bahasa ini tersebar. Bahasa ini tersebar pertama bisa saja from group to group, atau dari komunitas yang satu ke komunitas yang lain, atau dari style yang satu ke style yang lain. Maksudnya dari gaya bahasa yang digunakan di kelompok ini kemudian digunakan di kelompok yang lain, and then from word to word. Jadi bisa juga dilihat perubahannya itu dari kata ke kata. Pada slide ini kita bisa melihat beberapa contoh perubahan bahasa yang terjadi dalam linguistik, misalnya saja pada bidang semantik. Dulunya atau in Old English, itu meat atau daging itu digunakan kata meat. Nah, sekarang ejaan terbarunya itu adalah meat, meat. Nah, dalam morfologi misalnya, contohnya kata help ya, past tense ya. Untuk past tense-nya kemudian dahulunya itu dulu kita gunakan di sini help ya, pengejaannya sama tapi in writing it's different. Jadi HEALP. Nah, dalam segi sinteks, dulunya double negation atau menggunakan kata double negatif itu diterima, tapi sekarang ya agak jarang digunakan. Kadang double negation itu dalam bidang sinteks itu digunakan sekali-sekali, terutama biasanya dalam ungkapan-ungkapan atau slogan-slogan. Nah, dalam bidang morfologi, a great vowel shift in English. Jadi di sini perubahan besar pada kebanyakan, terutama dalam bahasa Inggris. Tadi misalnya
For example, you. Dulunya itu deh, go, di itu you. Jadi itu untuk shift, Greek vowel shift in English ini banyak kita temukan dalam Old English, sangat nampak ketika kita memperhatikan Old English dan kemudian kita bandingkan dengan Great English. If you want to find the mostly of Old English, bisa kita perhatikan pada karya-karya sastra, misalnya karya William Shakespeare, atau misalnya perubahannya kemudian kita lihat great vowel shiftnya ini, kita bisa melihatnya dari karya Beowulf, kemudian kita bandingkan dengan vowel yang ada di karya-karya William Shakespeare, kemudian kita bandingkan dengan yang ada dalam buku-buku Jane Austen. Di situ sangat nampak banyak perubahan vowel dari kata ke kata, terutama paling banyak, mungkin paling umum adik-adik dengar penggunaan kata you, yang English modern you, English kuno itu thou, thou, atau you untuk objeknya thee. Ya, ketika masuk di di Middle English itu sudah mulai ada perubahan, dan ketika sampai di Jane Austen Early Modern English sudah mulai menggunakan you, you. Di mana saja kita bisa menemukan bukti-bukti perubahan bahasa. Nah, adik-adik, pada slide sebelumnya kakak sudah sedikit menyinggung bukti-bukti. Tadi kakak sebut William Shakespeare, terus Beowulf, terus Jane Austen. If I say Jane Austen, maybe you can say that it is Sense and Sensibility or Pride and Prejudice. Nah, di situ bukti nyata seperti diungkapkan pada slide ini, kita dapat menemukan bukti perubahan bahasa itu pada buku atau pada puisi-puisi atau buku-buku bahasa Inggris kuno. Misalnya tadi Beowulf atau mungkin Geoffrey Chaucer. Di situ menggunakan banyak old literature, bahasa kosakata bahasa Inggris yang kuno. Kemudian kita bandingkan dengan comparative construction atau kebanyakan dalam bidang-bidang kemajuan bidang linguistik. Misalnya saja ketika kita membaca, mungkin adik-adik pernah baca buku syntactic structure-nya Noam Chomsky, kemudian dibandingkan dengan buku sudah banyak beredar online-nya deh ya, bukunya ini siapa? Ya, in sociolinguistic, maybe we can say that Ronald Wardaf. Begitu banyak buku sociolinguistik, tapi di antara semua buku itu mungkin adik-adik punya satu buku referensi yang agak mudah dipahami. Kenapa? Karena inilah bukti dari comparative construction dari bahasa. Ketika penulisnya berasal dari zaman yang berbeda, maka tentu saja akan ada perubahan bahasa mengikuti masa di mana ditulis karya itu. Nah, sekarang kita harus tahu alasan kenapa bahasa itu harus berubah atau mengalami perubahan. Ada dua alasan dari segi linguistik, yakni articulation and analogy. Nah, di sini adik-adik, artikulasi itu berkaitan dengan pengucapan, berkaitan dengan artikulasi pengucapan kita dengan menggunakan alat ucap atau place of articulation. Jadi dari masa ke masa mungkin ada karena pengaruh lingkungan, karena pengaruh geografis, maka mungkin dari semakin ke sini semakin menginginkan yang sederhana pengucapannya, maka place of articulation kita itu juga we want to make it simple, kayak begitu. Nah, yang kedua, analogi. Analogi ini atau mengadakan persamaan atau persesuaian antara mungkin dua kata atau dua benda yang atau hal yang berlainan. Nah, di sini biasa terjadi karena mungkin di daerah ini kata ini maksudnya ini, sementara kata ini maksudnya ini. Maka untuk menemukan satu titik terang, bagaimana agar semua paham, ya harus ada penyamaan persepsi antar kata atau frasa ini. Ya, itulah salah satu sebabnya terjadinya language change. So the point is we have to know that language is dynamic. Language is dynamic. Kalau kita melihat alasan dari segi sosial kemasyarakatan mengapa
bahasa itu harus berubah? Alasan pertama yakni geographical movement. Geographical movement ini biasanya karena pengaruh dialek. Dialek antara daerah yang satu dengan daerah yang lain itu berbeda, tapi bahasanya sama. Misalnya kakak kasih contoh, bahasa Inggris di UK is quite different with the English in France or English in Canada. Nah, ketika kita bandingkan dengan bahasa daerah kita sini, nggak usah jauh-jauh ya, bahasa Bugis. Bahasa Bugis itu banyak, tapi berdasarkan wilayah, maka dialeknya berbeda. Ada bahasa Bugis versi Sinjai, versi Baru, versi Bone, dan seterusnya. Nah, untuk invention, alasan yang kedua dari segi sosial adanya invention atau penemuan terhadap suatu barang atau benda atau bahkan apapun itu. Nah, tentu saja akan ada perubahan. Contohnya misalnya wheel atau roda. Nah, semakin ke sini maka semakin dinamis dia mengikuti perkembangan zaman. Imperfect learning artinya kita melihat pada sudut pandang yang berbeda ya. Ketika seorang anak belajar bahasa Inggris atau bahasa dari ibunya, maka akan ada perubahan ketika anak itu membuat kosakata yang agak rumit, yang dirasa rumit ditemukan dari orang tuanya, maka dia berusaha untuk mengubah pengetahuan yang didapatkan sebelumnya menjadi lebih sederhana atau lebih komplit lagi. Nah, kemudian prestige. Prestige di sini maksudnya adalah adanya harga diri atau adanya keakuan terhadap suatu bahasa. Bahasa itu kita harus memiliki kedaulatan, kita harus memiliki suatu pegangan bahwa ini bahasa saya loh. Misalnya bahasa Indonesia ya. Dulu kan bahasa Indonesia belum disebut bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Nah, sekarang disebut bahasa Indonesia. Begitu banyak perubahan dari kata-kata, misalnya saya saja. Pokoknya banyak. Kalau Soekarno misalnya Bapak Presiden kita yang pertama, kemudian kita kadang mendapatkan ejaan terbaru itu menjadi Soekarno, jadi Owe menjadi U. Nah, itu salah satu contoh vowel shifting kalau kita ingat tadi ya di slide-slide awal tentang perubahan bahasa dari zaman ke zaman. Semakin ke sini bahasa itu semakin disederhanakan, tapi ingat adik-adik, etika dalam berbicara, etika dalam berbahasa itu kita harus tetap jaga. Bagaimana cara bahasa itu berubah? Nah, di sini kita bisa melihat ada dua cara. Yang pertama change from above atau perubahan dari atas, yang kedua change from below surface. Maksudnya dari atas ini maksudnya dominan, misalnya bahasa itu berubah karena adanya pengaruh dari high class social status atau pengaruh-pengaruh dari pengguna bahasa terutama dari kalangan sosial menengah ke atas. Jadi ketika mereka mengucapkan sesuatu, maka itu akan spread out atau tersebar, kemudian ketika penggunanya banyak maka tentu saja akan mengalami perubahan. Nah, yang kedua perubahan bahasa yang terjadi dari low to the middle. Nah, ya di sini misalnya the lower class of group, subordinate group influence the patterns of speech. Contohnya saja adik-adik, saya kira ini contoh nyata yang banyak sekarang kita bisa lihat. Kita bisa melihat misalnya ada kosakata baru atau misalnya jargon atau apapun itu, bentuk bahasa, kata ataukah frasa yang kita dengan sangat mudah bisa temukan sekarang perubahannya. Kita lihat di media sosial. Ketika ada satu kosakata yang disederhanakan atau diucapkan dari orang yang memiliki pengaruh, maka itu bisa diikuti oleh pengguna bahasa yang lain apabila pengguna bahasa itu menganggap bahwa bahasa ini unik atau apa. Nah, ketika ini diresmikan oleh KBBI, maka bahasa itu pun resmi mengalami perubahan.
Nah, itulah yang dimaksud dari change from above. Jadi change from above itu adanya perubahan bahasa karena ada pengaruh dari kelas atas atau kelas sosial yang memiliki pengaruh besar, dan juga change from below surface atau adanya pengaruh dari rakyat atau dari masyarakat biasa, kemudian menyebar dan kemudian dianggap wah ini kosakata baru, dan dilihat referensinya bagaimana. Apabila ini di-ACC oleh KBBI, maka insya Allah ini akan mengubah bahasa, dalam hal ini kata itu sendiri. Jadi kenapa mesti ada language change atau perubahan bahasa? I think the reason is to develop a new language which meets up the new environment. Jadi alasan harus ada perubahan bahasa atau language change adalah untuk membangun atau mengembangkan bahasa yang sesuai dengan lingkungan. Nah, kalau kita ingat-ingat tadi bahasanya kakak, mungkin adik masih ingat saya sebut tadi language is dynamic. When we say language is dynamic, it should meet up the new environment. Jadi tidak mungkin kita masyarakat modern menggunakan bahasa Indonesia kuno, misalnya akoe saja. Kalau di Inggris misalnya saya sayang kamu, I love you ya sekarang ya. Tapi bahasa Inggris kuno I love thee. Wah, kalau kita menggunakan itu, kalau sekarang kita di zaman sekarang 2022 kita menggunakan bahasa seperti itu, kita dianggap sangat bersastra adik-adik. Karena kenapa? Mostly Old English, Old Indonesian are applied, used in literature, and it's a very in my mind it is a very romantic language. Nah, adik-adik, sekian share kita tentang hari ini tentang language change. Kalau kakak bisa kasih adik-adik conclusion, maka bisa kakak katakan just one point, just one sentence: language is dynamic. Language is dynamic, and language is dynamic, it should meet the new environment, it should meet the current environment. I think that's all. See you in another video. I love you all. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.